Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Aminuddin dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, NIM 2037000052 dari program studi Teknik Industri angkatan 2020 kelas D. Kali ini saya akan membahas tentang dua topik, yaitu satu, implementasi Artificial Intelligence dan implementasi Internet of Things atau IoT dan Big Data Analytics. Artificial Intelligence. Pengertian Artificial Intelligence adalah hal-hal yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dengan cara menyesuaikan input-input yang baru serta melaksanakan tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Contohnya seperti komputer dan mobil. Jenis Artificial Intelligence ada 3 macam, yaitu Symbol Manipulating AI. Jenis AI yang satu ini merupakan jenis yang jumlah eksperimennya paling banyak. Cara kerja dari jenis ini menyerupai simbol abstrak. Inti eksperimen yang terdapat pada simbol manipulating AI adalah manusia yang direkonstruksikan di tingkat yang paling logis dan hierarki. 2. Neural AI. Jenis AI yang cukup terkenal khususnya di kalangan para ilmuwan komputer adalah jenis neural AI. Pengetahuan tidak akan direpresentasikan melalui simbol. Jika menggunakan neural AI ini, maka neuron buatan dan juga koneksinya direkonstruksikan. Pengetahuan yang telah terkumpul nanti akan terpecah menjadi bagian-bagian kecil lalu dibangun lagi menjadi beberapa kelompok. Sistem saraf pada neural AI ini dapat dilatih agar jaringannya dapat mengumpulkan pengetahuan lainnya sehingga jumlahnya bisa bertambah besar. Yang ketiga, neural network. Jenis AI berikutnya juga sudah cukup dikenal, memiliki lapisan yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui simulasi. Lapisan yang paling atasnya disebut dengan lapisan input yang kegunaannya adalah hampir menyerupai sensor. Artinya, penerima informasi dapat memproses kemudian melanjutkannya pada sistem berikutnya. Lebih dari 20 lapisan yang ada di dalam sistem yang besar, terdapat lapisan yang telah tersusun dengan cara hierarki. Contoh penerapan AI sendiri yaitu 1. Siri, Tesla, dan Netflix, dan masih banyak yang lain. Cara kerja dari AI ini adalah dengan menggabungkan sejumlah data yang terbilang cukup besar dengan proses yang terbilang cepat, berulang, serta memiliki algoritma yang cerdas. Hal itu akan memungkinkan sebuah perangkat lunak dapat belajar dengan otomatis pada suatu pola atau fitur yang ada di dalam suatu data. Permasalahan AI. Permasalahan AI sendiri yaitu ada beberapa macam, yaitu 1. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan dan pemanfaatan AI di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Teknologi dan peralatan yang kurang mendukung untuk menjalankan fitur AI. 3. Tidak semua kalangan mampu membeli perangkat pintar yang memiliki fitur AI. 4. Konektivitas internet yang kurang memadai. Kondisi terkini. Hampir semua kalangan menggunakan fitur AI, akan tetapi karena kecerdasannya terbatas, menjadikan fitur AI tidak selalu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kelemahan dari AI. 1. Tidak semua kalangan dapat memanfaatkan dan menggunakan fitur AI. 2. Fitur AI masih memiliki celah, contohnya kecerdasannya masih terbatas. 3. AI memerlukan konektivitas internet. Upaya perbaikan. Mengembangkan kecerdasan dan menambah input data AI untuk disesuaikan dengan kebutuhan manusia merupakan upaya perbaikan. Peraturan pemerintah di Indonesia, teknologi AI memang belum diatur secara khusus dan spesifik. Namun dalam pendekatan hukum berkaitan dengan sistem elektronik, penyelenggaraan AI dapat mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Solusinya yaitu terus mengembangkan dan menambah input data AI agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Internet of Things. Internet of Things adalah
infrastruktur yang terdapat di dalam suatu jaringan secara global yang memiliki kemampuan dalam menghubungkan virtual dan hardware melalui kemampuan komunikasi. Dalam infrastruktur tersebut terdapat beberapa jaringan serta pengembangan dari jaringan internet itu sendiri, seperti misalnya teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, dan juga internet itu sendiri. Koneksi internet menjadi hal yang luar biasa sehingga keberadaannya menjadi hal yang penting. Manfaat Internet of Things: 1. Sebagai monitor lingkungan. 2. Sebagai pengelolaan infrastruktur. 3. Sebagai media sensor peralatan. Unsur dalam Internet of Things yaitu 1. Sensor. 2. Konektivitas. 3. Perangkat berukuran kecil. Cara kerja Internet of Things adalah dengan memanfaatkan instruksi pada suatu pemrograman yang masing-masing perintahnya bisa menghasilkan interaksi antar perangkat yang telah saling terhubung. Cara kerja tersebut sifatnya otomatis dan tidak harus menggunakan campur tangan dari manusia. Internet bisa menjadi penghubung kedua interaksi pada suatu perangkat jarak jauh. Manusia hanya menjadi pengatur dan pengawas ketika alat tersebut sedang bekerja. Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah sekumpulan data yang jumlahnya lebih besar yang biasanya berasal dari sumber data yang baru. Jumlah data tersebut sangat banyak, sehingga perangkat lunak dalam proses data secara tradisional ini tidak mampu mengelola data tersebut. Konsep Big Data Analytics yaitu ada 3, 1. Volume, 2. Kecepatan atau velocity, 3. Variasi atau variety. Konsep lainnya yang menjadi tambahan dari ketiga bagian tersebut dibagi menjadi 2 macam, variabilitas dan kompleksitas. Peran penting Big Data Analytics dalam kehidupan sehari-hari. Big Data telah menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, namun yang lebih penting lagi yaitu bagaimana cara mendapatkan data eksternal dan internal. Sumber data bisa diperoleh dari mana saja untuk menganalisa dan menemukan jawaban yang diinginkan di dalam bisnis bisa berupa 1. Pengurangan biaya, 2. Pengambilan keputusan yang tepat, 3. Pengurangan waktu, 4. Pengembangan suatu produk baru, serta optimalisasi dari penawaran suatu produk. Manfaat Big Data Analytics dalam bidang teknologi informasi ada 4, yaitu penggunaan perangkat mobile, media sosial, perangkat cerdas, dan media digital. Sedangkan dalam bidang bisnis yaitu meningkatkan sistem operasional bisnis, customer relationship management, dan mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Permasalahan IoT dan Big Data Analytics di Indonesia. Permasalahan IoT dan Big Data Analytics yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kurang maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan dari IoT dan Big Data Analytics yang disebabkan oleh kurang canggihnya teknologi dan peralatan di negara kita. Kondisi terkini penggunaan dan pemanfaatan IoT dan Big Data Analytics di Indonesia sendiri sudah dilakukan, tetapi belum maksimal. Contohnya dengan adanya iktp. Dengan adanya iktp yang telah dilengkapi chip di dalamnya guna untuk menampung data dari KTP tersebut, seharusnya dengan adanya chip tersebut, pemerintah sudah bisa mengakses data dari seluruh penduduk Indonesia dengan mudah. Namun kenyataannya, pemerintah masih menggunakan cara manual untuk memperbarui data dari penduduknya dengan membawa fotokopi KTP yang lama. Itulah kondisi terkini yang terjadi di Indonesia karena kurang maksimalnya peralatan dan teknologi yang ada. Kelemahan IoT dan Big Data Analytics di Indonesia. 1. SDM yang mengerti akan hal tersebut kurang, dan peralatan teknologi yang kurang memadai sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Upaya perbaikan. 1. Adanya iktp di Indonesia membuktikan bahwa ada upaya perbaikan IoT dan Big Data Analytics. 2. Adanya program pelatihan-pelatihan guna memperbaiki SDM. 3. Adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk memberi pemahaman tentang IoT dan Big Data Analytics. Peraturan pemerintah terkait IoT dan Big Data Analytics yaitu tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Solusi
Satu, memberikan pemahaman tentang IoT dan Big Data Analytics kepada masyarakat agar SDM maju. Dua, mengembangkan fasilitas dan teknologi di Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan IoT dan Big Data Analytics. Sekian dan terima kasih.